hitam dan putih. Akhirnya diantar putrinya ini dengan kereta, kalau sekarang kereta kencana, sama raja mengunjungi lagi sama si fulan yang namanya Abdullah ini. Paham sudah? Turun, gak keluar kamar, yang namanya menangis satu hari itu 2 gelas air mata setiap malam. Begitu datang keluar, assalamualaikum, melihat putri raja, kemudian melihat sama raja, waalaikumsalam, silahkan. Begitu melihat, tersenyum. Begitu tersenyum, ada prong. Ya orang belum senyum aja sudah kelihatan giginya, gimana mau senyum lagi? Kayak mulutnya cakil ya. Silakan masuk. Gimana putriku, sudah kenal kamu sama Abdullah? Senyum, sopan lagi. Duduk. Silahkan, bikinkan teh, kopi. Putri raja pengawal di luar, satpamnya ya kan, putri raja. Langsung raja menawarkan pada Abdullah, wahai Abdullah, anakku putriku memilih kamu untuk jadi suaminya. Langsung mengatakan, alhamdulillahirabbil alamin, atas segala apa nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala. Tapi maaf, saya menolak. Ini orang hitam jelek tapi jual mahal ini. Coba ditawarkan kita. Udah gak wirid lagi, saya gak dikir lagi, udah dapat mantu raja sudah. Tapi si budak ini yang buruk rupa tadi mengatakan alhamdulillah ala kulli nikmatil hal, segala sesuatu dari Allah Ta'ala nikmat yang itu. Tapi maaf, aku bersyukur kepada Allah Ta'ala, sangat besarnya karunia Allah Ta'ala dalam saat ini diberikan demikian kepadaku. Tapi maaf, aku menolaknya. Kaget, si raja juga kaget, si putri raja makin kaget. Pangeran seluruh benua melamar dengan berapa peti emas semuanya. Kenapa ini pemuda menolak? Apa enggak gila ini? Mungkin masuk rumah sakit orang ini. Alasan apa sehingga kamu menolak putriku? Kamu telah menjatuhkan, menghina aku, padahal aku sudah terhina datang ke tempatmu ini. Marah raja. Ya kan? Udah datang, udah marah, takut anaknya kena, ditolak tambah marah. Serba salah. Maaf tuanku, ketahuilah, aku sudah terbenam dalam lautan samudra ilahiyah. Kenikmatanku di dalam ibadatku yang tidak terhalang oleh sesuatu di hadapanku. Aku takut kehilangan kecintaanku dan kekasihku. Siapa kekasihmu? Kekasihku adalah Allah Ta'ala. Siapa lagi yang kedua? Kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Dan kalau aku kawin dengan putrimu, niscaya aku putus hubunganku dengan Tuhan dan Rasulku. Ya Allah, ternyata ibadat itu lebih kuat daripada orang cantik. Subhanallah. Maafkan. Langsung si putri nangis, si putri raja patah hati. Dia bilang, tidak ada aku melihat pemuda yang cantiknya seperti bulan purnama. Tidak ada aku melihat pemuda yang begitu luar biasa di langit.
kemuliaannya, waroknya dan zuhudnya, nangisnya kepada Allah siang dan malam. Orang tertipu dengan fisiknya, tetapi aku tidak tertipu dengan fisiknya. Itulah yang sebenarnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah takwanya. Nangis si putri raja, balik datang ke tempat rumah Nabi Muhammad SAW, menceritakan, wahai Rasulullah, setelah duduk bersama-sama Rasulullah, singkat cerita, ketahuilah kami sudah datang ke sana, kemudian sama putri saya, ternyata tidak sesuai dengan pandanganku dan penilaianku. Ternyata kami ditolak. Rasulullah tersenyum, tersenyum. Makanya wahai raja, jangan sekali-kali meremehkan orang kecil, jangan sekali-kali memandang rendah kepada orang-orang kecil. Mereka punya martabat yang lebih tinggi dari kamu, karena ukuran orang yang takwa itu bukan ukuran harta benda atau fisik, tapi takwanya. Maka salah hitung kamu menganggap aku jodohkan itu bakal istrimu putri makan hina, bahkan menyelamatkan semua kerajaanmu, karena adalah salah satu walinya Allah Ta'ala. Siang malam menangis karena Allah Ta'ala, tidak memandang siapapun. Andai kau katakan kau kasihkan harta satu gunung pun sekalipun, kau tawarkan sebagai mahar kamu yang melamarnya, pasti akan ditolak dengan dia, karena sudah masuk kelezatan di dalam iman, di dalam dadanya. Subhanallah. Akhirnya, baiklah, kalau si putrimu memang sudah ditakdirkan dengan si pemuda itu, akan aku panggil. Kalau memang itu jodohnya, maka dia akan datang milikmu. Tapi kalau memang kecintaan Allah kepadanya yang begitu kuat, cintanya Allah dan Rasulnya kepadanya, niscaya lebih kuat cintanya dari putrimu daripada cinta kepadaku. Sehingga kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan bisa bersanding dengan kamu. Kaget, kok pilihannya aneh. Tadi sudah dikatakan pilihannya adalah taat pada Allah dan Rasulnya. Balik lagi, ditanyakan lagi, ini begini, dari Rasulullah mengatakan begini, benar, sodaqtu Rasulullah, Rasul tidak pernah berdusta. Maka datang si pemuda sama Rasulullah, ya Rasulullah, keinginan engkau agar kami bersanding dengan putri raja dan pindah tempat di kerajaan itu. Sekali lagi ya Rasulullah, jangan kau cabut kenikmatan di hatiku ini untuk menyintaimu. Jangan kau cabut ibadatku ini tidak melihat Tuhanku, hanya terhalang dari sesuatu yang semuanya jadi bangkai. Tapi yang kekal adalah engkau ya Rasulullah. Akhirnya aku milih Allah dan Rasulnya. Bukankah itu aku menyenangi kamu agar kau dapatkan kemuliaan? Tidak ada satu kemuliaan kerajaan apapun yang mulia kecuali orang-orang yang sudah bersama Rasulnya. Ya salam. Akhirnya tetap si raja itu mau memaksakan anaknya, karena anaknya juga berjanji, aku tidak akan kawin seumur hidup. Aku akan mencoba untuk menyintai Allah dan Rasulnya. Kecuali putri raja itu sama-sama cinta kepada Allah Rasulnya, maka dia bisa bersanding dengan aku. Allah Akbar.
Akhirnya si putri raja sembahyang 500 rakaat. Nah, putri raja, ini putri tukang roti 2 rakaat nggak bangun. Putri raja sembahyang 500 rakaat tiap malam, menangis air mata 1 gelas karena malunya aku kepadamu ya Allah. Ternyata aku lebih rendah daripada rendahnya manusia karena tidak takwa kepada Allah Ta'ala. Maka di situ 500 rakaat. Nah, si lakinya tadi 1000 rakaat. Ketemu di dalam mimpi. Nah, punya teleponnya langit. Telepon langit. Di sana ketemu di atas malam. Sama-sama masuk kerajaan Allah Ta'ala. Masuk di kebun surganya. Mimpinya dilihat itu si pemuda yang jelek tadi menjadi seorang pangeran yang bercahaya. Setiap melirik matanya, bunga yang di surga langsung menyapanya. Di surga ada bunga tulayu, tegur assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunganya menjawab, saking taatnya kepada Allah Ta'ala. Melihat itu putri raja, siapakah engkau sebenarnya? Aku adalah jodoh kamu di surga. Bukan ini yang aku minta, tapi yang aku harapkan adalah pemuda yang tidak pernah kau bayangkan katanya. Ketahuilah, dialah yang pemuda yang kau lihat di dunia. Mari kamu ikut aku, kata putri si pangeran tadi. Duduk, berubah jadi si pemuda deprom tadi, yang jelek tadi. Langsung begitu selesai diceritakan hal ihwal itu, mimpi-mimpinya sama ayahnya. Itu cuma mimpi. Besok mimpinya begitu lagi, terus mimpinya begitu lagi. Akhirnya nggak tahan diri si putri raja, langsung datang ke tempat orang ini. Karena tadi ketemu di surga, wajahnya yang jelek tadi nggak kelihatan lagi karena dia masuk imajinasi yang ada di situ. Jadi bayangnya itu. Kalau kamu sudah demikian mengetahui hal ihwalku, mari kita datang sama-sama Rasulullah. Tersenyum Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata putri raja itu sudah menembus alam malakut. Masuklah si jelek rupa dengan si jerita. Ribut negeri Syam pada saat itu karena si putri raja yang direbutkan pangeran itu mendapatkan satu pemuda yang begitu jelek rupanya. Allah pelihara sambil berdoa si pemuda tadi. Tidak ada lebih dari 40 hari 40 malam tidak pernah disentuh si putri raja. Wahai istriku yang sudah nikah ini, semua orang ribut seakan-akan kita menikmati bulan madu, padahal nggak pernah ketemu bulan dengan madu itu. Bagaimanapun bulan tetap bulan purnama, kalau madu tetap madu mongso, nggak pernah sama-sama. Mari kita mencari kenikmatan itu. Silahkan kamu sembahyang, yang kau jalankan aku sembahyang. Jadi si laki mulai pengantin baru sholat 1000 rakaat tidak disentuh yang namanya istrinya.
Akhirnya kecintaan kepada Allah larat dimatikan di dalam sujudnya. Si pemuda tadi belum sempat berlari mati dalam sujud. Pengantin anyar, coba begitu melihat si suami yang tercinta itu meninggal, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kau telah janjikan bahwa aku itu nanti kelak jodoh di surga bersamanya. Sujud belum ada 40 harinya si putri raja ikut meninggal dunia. Akhirnya nggak ketemu sama si buruk di dunia ini, tapi ketemu pangeran yang di surga. Oh, luar biasa. Hanya sabar sebentar. Mudah-mudahan kalau sudah mengetahui yang demikian itu, apabila iman seseorang hamba Allah itu telah sempurna, niscaya putihlah hatinya seluruhnya. Dan